Hukum perjanjian merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dalam lapangan kekayaan. Materi ini berfokus pada bagaimana suatu hubungan hukum lahir, dijalankan, serta berakhir melalui mekanisme perjanjian. Mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar hingga implementasi praktis dari perjanjian, termasuk risiko, wan prestasi, dan bentuk-bentuk perjanjian dalam praktik. 1. Hubungan perikatan, perjanjian, dan kontrak. Pengertian perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak berhak atas suatu prestasi dan pihak lain berkewajiban memenuhi prestasi tersebut. Sumber perikatan 1. Undang-undang 2. Perjanjian. Pengertian perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian kontrak. Kontrak adalah bentuk konkret dari perjanjian, biasanya tertulis dan digunakan dalam praktik bisnis. Hubungan ketiganya. Perikatan sama dengan hubungan hukum. Perjanjian sama dengan sumber perikatan. Kontrak sama dengan bentuk operasional perjanjian. Contoh, perjanjian jual beli rumah menimbulkan perikatan dituangkan dalam kontrak tertulis. 2. Asas-asas hukum perjanjian. Asas-asas merupakan prinsip dasar dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian. Asas kebebasan berkontrak. Para pihak bebas menentukan isi bentuk mitra perjanjian asas konsensualisme. Perjanjian lahir sejak tercapai kesepakatan. Asas Pacta Sunt Servanda. Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Asas itikat baik. Perjanjian harus dilaksanakan dengan jujur dan wajar. Asas kepribadian. Perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya. 3. Syarat sahnya perjanjian. Berdasarkan KUH Perdata, terdapat 4 syarat sah, syarat subjektif. 1. Sepakat 2. Cakap hukum. Jika tidak terpenuhi, maka dapat dibatalkan syarat objektif. 1. Objek tertentu 2. Sebab yang halal, jika tidak terpenuhi maka batal demi hukum. Contoh, perjanjian jual beli narkotika, maka batal demi hukum karena sebab tidak halal. 4. Akibat dari suatu perjanjian. Mengikat para pihak. Perjanjian berlaku sebagai hukum bagi para pihak, menimbulkan hak dan kewajiban. Kreditur berhak atas prestasi, debitur wajib memenuhi prestasi, tidak mengikat pihak ketiga, kecuali dalam kondisi tertentu der dan beding. 5. Wan prestasi. Pengertian. Wan prestasi adalah tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur. Bentuk wan prestasi: 1. Tidak memenuhi prestasi. 2. Terlambat memenuhi. 3. Tidak sesuai perjanjian. 4. Melakukan yang dilarang akibat wan prestasi. Ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko. Contoh, kontraktor tidak menyelesaikan proyek tepat waktu. 6. Keadaan memaksa, force majeure, dan risiko. Keadaan memaksa adalah keadaan di luar kemampuan debitur yang menyebabkan prestasi tidak dapat dipenuhi. Contoh, bencana alam, perang risiko adalah kewajiban menanggung kerugian akibat peristiwa di luar kesalahan. Prinsip, risiko biasanya mengikuti objek perjanjian. 7. Jenis-jenis perjanjian. Perjanjian jual beli. Penjual menyerahkan barang. Pembeli membayar harga ciri. Konsensual, timbal balik perjanjian sewa-menyewa. Pemilik memberikan kenikmatan atas barang. Penyewa membayar sewa perjanjian melakukan pekerjaan. Satu pihak melakukan pekerjaan. Pihak lain memberikan upah. Contoh, jasa konstruksi, konsultan. 8. Persekutuan perdata, penanggungan hutang, dan hapusnya perikatan. Persekutuan perdata adalah perjanjian antara dua orang atau lebih untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Contoh, usaha bersama, joint venture sederhana. Penanggungan hutang, borgtocht. Pihak ketiga menjamin pembayaran utang debitur. Peran, debitur, kreditur, penanggung hapusnya perikatan.
Perikatan berakhir karena 1. Pembayaran 2. Kompensasi 3. Novasi 4. Pembebasan utang 5. Musnahnya objek 6. Kadaluarsa. Pemahaman hukum perjanjian sangat penting karena hampir seluruh aktivitas ekonomi didasarkan pada perjanjian. Dengan memahami asas, syarat, serta akibat hukum perjanjian, mahasiswa dapat menganalisis permasalahan hukum, menyusun kontrak yang sah, menghindari sengketa,